Ahmad Hafid merupakan direktur utama dari 4 perusahaan yang berada di kota Cilegon. Usahanya yang pertama di bidang bongkar muat, kontraktor dan alat berat, perdagangan dan juga keagenan kapal. Ia merupakan salah satu pengusaha lokal yang sukses di kota Cilegon. Pada hari ini, Ahmad Hafid meresmikan usaha barunya yaitu PT Sultan Maritim Indonesia, sekaligus merayakan ulang tahun putra ketiganya. Acara berlangsung di Jalan Sunan Derajat Lingkubang Welut, Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, dirangkai dengan 99 santunan anak yatim dan 250 paket sembako berisi beras 5 kg kepada warga sekitar pada Minggu 14 Januari 2022. Lebih lanjut, Ahmad Hafid berharap dari bisnis yang dijalankan bisa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan Cilegon pada umumnya, serta memohon dukungan dari segala stakeholder untuk memajukan perusahaan agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Adapun nama-nama perusahaan yang telah didirikan diantaranya adalah PT Sapua Al-Mahira Utama, PT Surya Teratai, PT Taruk Buana Step Doors, PT Sultan Maritim Indonesia yang hari ini baru diresmikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Ketua PBMI dan Pak Dewa dari Provinsi Banten ini membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk berkembang lebih maju ya. Tentunya kita berupaya terus meningkatkan sumber daya manusia yang sekarang digadang-gadang itu sudah industri 4.0, bahkan di Jepang itu sudah 5.0. Maka dari itu mulai dari sekarang atau saya sudah berjalan, sistem digital itu kita sambut dengan baik dan kita juga melakukan perkembangan itu, tantangan itu. Mudah-mudahan dengan kemajuan zaman, perkembangan zaman di era digital ini kita bisa dan mampu untuk terus maju. Terima kasih. Di kesempatan yang sama, turut hadir anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PAN Dede Rohana Putra, Ketua DPW APBMI Banten Alawi Mahmud, Kapolsek Ciwandan Kompol Rifki Septirian, pimpinan TKN Mubarok Kiai Haji Raden Muhammad Yusuf Priyanandi, beberapa tokoh pengusaha Ciwandan, Ketua RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra atau yang dikenal Dewan Viral, mengatakan sangat mendukung dengan diresmikannya perusahaan baru yang bergerak di bidang jasa-jasa kapal atau agen. Dede Rohana mengatakan pengusaha asal Cilegon perlu naik kelas. Cilegon yang dikenal sebagai pintu masuk perekonomian logistik di Pulau Jawa harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga lokalnya. Lebih lanjut, Dede berharap ke depannya pengusaha Cilegon bukan lagi berbisnis mengenai administrasi kapal dan bongkar muat, tapi harus mempunyai kapal dan menguasai bisnis di pelabuhan. Saya baik atas nama pribadi maupun atas nama DPRD Provinsi Banten mengucapkan selamat dan sukses ya atas peresmian perusahaan baru yang pengurusan jasa kapal atau agen ya. Ini kita dorong sebenarnya supaya pengusaha-pengusaha Banten khususnya ya supaya bisa berperan aktif dalam kegiatan bongkar muat maupun aktivitas yang ada di pelabuhan. Mudah-mudahan ini menjadi embrio supaya lebih banyak lagi nanti pengusaha-pengusaha Cilegon dan Banten yang membuat perusahaan seperti ini. Ya, kita harus manfaatkan adanya pelabuhan itu sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran pengusaha Cilegon maupun masyarakat Cilegon. Untuk pengusaha lokal sendiri Pak di Cilegon ini untuk yang agen pelayan masih sedikit. Di bongkar muat juga masih sedikit, di keagenan masih sedikit, apalagi di dalam bidang pelayaran. Hampir nggak ada perusahaan pengusaha Cilegon yang punya kapal. Nah, ini tantangan buat pemerintah ya maupun buat pengusahanya. Pemerintahnya harus mendorong supaya para pengusaha itu lahir pengusaha-pengusaha kelas menengah ke atas. Nah, mudah-mudahan ini Kang Hafid ini kita doakan, mudah-mudahan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dari pengusaha nasional supaya dia punya kapal nanti ke depan, membanggakan masyarakat Cilegon kan, ada pengusaha yang punya kapal gitu. Masa sandarnya di Cilegon tapi nggak ada satupun dari banyak kapal yang sandar punya orang Cilegon. Harapannya kita dorong nanti, aturannya kita dorong supaya lebih mendorong supaya pengusaha lokal lebih berkontribusi terhadap kegiatan di pelabuhan. Sementara itu, Ketua APBMI Banten Alawi Mahmud sebagai salah satu organisasi yang bergerak di area pelabuhan mengatakan sebagai kolega dan rekan diskusi, ia siap mensupport penuh kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Ahmad Hafid dan keluarga. Alawi berharap dengan bisnis yang dijalankan bisa memberi kebermanfaatan bagi orang banyak dan mengingatkan untuk bisa saling bersinergi dan berkolaborasi dengan
warga sekitar dan semua stakeholder di Cilegon maupun Banten demi kelancaran bisnis yang dijalankan. Atas nama Ketua DPR PTMI tentunya dalam kesempatan ini memberikan support, memberikan semangat terhadap Pak Ahmad Hafid yang notabene di samping itu juga selaku anggota pengurus DPW APTMI Banten. Nah, kemudian harapan selanjutnya tentu momentum seperti ini harus terus dilakukan supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat, dan tentunya harapan selanjutnya adalah banyak yang mencontoh kegiatan-kegiatan seperti ini untuk dilakukan oleh para anggota PWNI Banten. Untuk itu tidak ada kata lain yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya merasa bangga dan mengapresiasi atas kepedulian PT Sultan Maritim Banten terhadap lingkungan, terhadap kaum duafa dan sekaligus anak-anak yatim. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini bukan yang terakhir. Tentunya dengan harapan ada rutinitas bakti sosial ini terus dilakukan. Dari Cilegon, jurnalis Sanet News mengabarkan.